Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hajar dengan NIM D04120104 dari Departemen Teknik Elektro Universitas Hasanuddin angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelembagaan masyarakat maritim yang merupakan tugas pekan ke-6 pada mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Ini kita masuk ke materi yang pertama. Jadi materi pertama itu kelembagaan masyarakat maritim. Lembaga dalam suatu komunitas masyarakat pesisir itu terdiri atas organisasi pada tingkat nelayan serta kelembagaan masyarakat desa yang diartikan sebagai norma lama atau aturan-aturan sosial yang telah berkembang secara tradisional dan terbangun atas budaya lokal sebagai komponen dan pedoman pada beberapa jenis atau tingkatan lembaga sosial yang saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat untuk mempertahankan nilai. Norma lama yang dimaksud yaitu berupa aturan-aturan sosial yang merupakan bagian dari lembaga sosial dan simbolisasi yang mengatur kepentingan masyarakat di masa lalu. Lanjut. Jadi dalam kelembagaan masyarakat maritim atau masyarakat kelautan dan perikanan itu terdapat permasalahan. Jadi, menurut Pomeroy dan Rivera tahun 2006 dalam bukunya, serta menurut Prijono dan Pranarka tahun 1996, potensi sumber daya pesisir yang besar belum dikelola dengan baik karena beberapa faktor diantaranya itu akses teknologi, modal dan pasar yang masih lemah, serta kemampuan dalam hal ini pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat lokal dan kota masih terdapat kesenjangan. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di wilayah pesisir. Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas bahwasannya terdapat masih adanya permasalahan-permasalahan pada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu terkait kemiskinan. Jadi ada 4 hal pokok penyebab kemiskinan masyarakat kelautan dan perikanan. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya yang masih rendah. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi di bidang kelautan dan perikanan juga masih rendah. Yang ketiga, jaringan pemasaran yang masih terbatas atau sempit. Serta yang keempat, pemodalan yang masih sulit untuk diakses oleh para nelayan. Di samping adanya permasalahan di samping ada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, tentunya juga ada upaya penanganan dari permasalahan tersebut. Jadi sebenarnya upaya pengatasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat itu merupakan agenda tetap tahunan yang dilakukan pemerintah Indonesia sampai dengan sekarang. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya salah satu komponen penting dalam program pembangunan kelautan dan perikanan adalah program pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Tujuan dari pengembangan program pembangunan kelautan dan perikanan dengan mengembangkan SDM itu agar SDM kita menjadi lebih berkualitas, sehingga diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam memanfaatkan sumber daya alam atau sumber daya atau SDA yang kita miliki. Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia ini, bisa dilakukan selain melalui pendidikan formal di bidang perikanan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, maka pengembangan SDM pada institusi pendidikan khusus juga bisa dilakukan seperti pesantren menjadi sangat penting agar barisan sumber daya manusia yang dapat berperan dalam pengembangan kelautan dan perikanan menjadi bertambah banyak serta merata, terutama di kalangan penduduk wilayah pesisir yang umumnya sangat miskin. Dalam penanganan permasalahan ini tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah mengupayakan agar bisa menangani
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, terutama dalam hal kemiskinan. Nah, upaya-upaya pemerintah untuk membangun bangsa dengan menitik beratkan masyarakat pesisir itu sudah sangat tepat. Namun sayangnya, memobilisir masyarakat pesisir, menggerakkan orang-orang pelaut untuk mengelola kekayaan laut yang tersedia, itu bukanlah suatu pekerjaan yang ringan atau mudah. Masyarakat pesisir yang sanggup berusaha sendiri, sanggup mencukupi kebutuhannya sendiri, tidak dapat hanya digerakkan dengan aturan, pemerintah, dan uang. Tentu saja untuk waktu sesaat bisa saja berjalan. Namun sayangnya dalam jangka waktu yang lebih atau lama-kelamaan, kelambatan-kelambatan itu pasti akan terjadi. Dalam masyarakat pesisir itu umumnya pengaruh kepemimpinan kiai sebuah pesantren itu amatlah besar. Sehingga peran kepemimpinan informal dalam menggerakkan usaha-usaha membangun masyarakat pesisir itu sangat dibutuhkan. Jadi dalam membangun sumber daya manusianya itu tidak hanya dengan adanya aturan pemerintah dan uang, tapi perlu kita ketahui bahwasannya di kalangan masyarakat pesisir itu ada namanya pengaruh dari kepemimpinan kiai dari sebuah pesantren. Oleh sebab itu, dalam upaya penanganan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir itu terutama dalam upaya penanganan kemiskinan, salah satunya yaitu dengan melalui pendidikan khusus seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu pendidikan khusus di pesantren. Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai kelembagaan masyarakat maritim secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.